Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita dari syarah kitab Tauhid sampai pada bab ma ja'a fi sihir, yaitu tentang sihir. Tentu pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting karena kita tahu sihir banyak di negeri kita dan dia adalah ilmu yang dipelajari oleh sekelompok orang, dan betapa sering kita dengar si fulan tersihir ya, sampai meninggal gara-gara disihir. Terkadang hanya gara-gara masalah sepele, gara-gara hasad, kemudian akhirnya si A mensihir si B, gara-gara jabatan akhirnya si A mensihir si B, gara-gara perdagangan akhirnya yang satu mensihir yang lainnya agar dagangannya laris dan dagangan saudaranya tidak laris. Gara-gara jatuh cinta, karena cintanya ditolak akhirnya mensihir. Banyak sekali ya cerita hikayat tentang sihir di tanah air kita ya. Saya sering dengar dan saya juga menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, yang intinya sebenarnya gara-gara masalah sepele sehingga seorang kemudian tidak ingin mencari jalan pintas untuk bisa menyelesaikan permasalahannya, untuk menuangkan dendamnya, misalnya untuk mencapai hasratnya, ya maka dengan cara berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, pergi kepada para dukun, para tukang sihir untuk bekerja sama dengan syaitan, mencari keridhaan syaitan hanya untuk kesenangan duniawi yang sebentar. Oleh karenanya kita harus paham tentang apa itu sihir dan hukum sihir. Yang tentunya sihir ini adalah kesyirikan yang membatalkan tauhid seseorang. Tapi sihir secara bahasa ya. Secara bahasa yaitu ma khafiya sababuhu ya. Ma khafiya sababuhu latufa wa daqqa ya. Sebenarnya datang dalam kamus-kamus yaitu suatu yang samar sebabnya. Samar sebabnya. Di antaranya adalah sihir ya. Di antaranya contohnya adalah contoh as-sihr. Sihir. Tidak dikatakan sihir kecuali karena sebabnya samar ya. Sihir dinamakan sihir. Dinamakan sihir karena sebabnya samar. Samar, tidak terlihat. Dengan pertolongan jin, tahu-tahu seorang bisa terpengaruh dengan sihir tersebut. Ya, kemudian juga misalnya disebut dengan ini as-sihru, disebut as-sahru. As-sahru, sahar ya kalau kita sahar, yaitu waktu menjelang subuh, menjelang fajar. Ya. Dinamakan sahur karena dia samar waktu tersebut, waktu yang samar di mana orang banyak tidur ya, sehingga disebut dengan sahar. Contoh Nabi SAW menggunakan makna sihir dalam bahasa seperti sabda Nabi SAW. Sabda Nabi SAW, inna minal bayani la sihra. Inna minal bayani la sihra. Sungguhnya di antara penjelasan ada yang merupakan sihir. Ya. Di antara penjelasan ada yang merupakan sihir. Maksudnya apa? Ketika seorang berorasi, para pendengar bisa terpukau, tersihir, bahasanya tersihir karena mendengar orasi yang luar biasa yang disampaikan oleh orang yang orator tersebut. Ya, ini Rasulullah SAW pernah komentar terhadap orang yang pintar ngomong. Kata Rasulullah SAW, inna minal bayani la sihra. Sungguh di antara orasi adalah sihir, ya, karena benar-benar memukau orang yang mendengarnya. Adapun secara makna sihir secara
istilah atau terminologi ya. Maka di sini ada dua metode ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama atau dua metode ulama dalam menjelaskan makna sihir secara istilah. Metode yang pertama tidak mendefinisikan. Kenapa tidak mendefinisikan? Karena sihir terlalu banyak modelnya. Terlalu banyak modelnya. Terlalu banyak model dan jenisnya. Model, jenis, dan tujuan banyak sekali. Sehingga akhirnya tidak ada satu kata definisi yang jami' mani, yang umum yang bisa mencakup seluruh jenis tersebut. Karena sulit untuk mengungkapkan satu definisi yang mencakup seluruh jenis tersebut sehingga mereka tidak mendefinisikan. Di antara metode ini ditempuh oleh Imam Syafi'i, misalnya Imam Syafi'i dalam kitabnya dan juga dipilih oleh Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti ya, dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan. Imam Syafi'i dalam berkata, "Wasihru ismun jami'un lima'anin mukhtalifah." Kata Imam Syafi'i, sihir itu adalah nama yang mencakup banyak makna. Cuma demikian saja, makna yang mencakup banyak makna. Tapi dia tidak mendefinisikan karena terlalu banyak model jenis sihir dan tujuan sihir itu banyak sekali. Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti beliau berkata, "I'lam anna sihra fil istilahi la yumkin hadduhu bihaddin jami'in mani." Sungguhnya ketahuilah bahwasanya sihir secara definisi, secara istilah, terminologi tidak mungkin untuk disebutkan definisinya yang mencakup seluruh jenis-jenis sihir tersebut. Kenapa? Likasratil anwa'il mukhtalifati dakhilati tahtahu. Karena terlalu banyak model sihir yang disebut dengan sihir sehingga tidak ada satu definisi yang spesifik yang bisa mengumpulkan jenis-jenis sihir tersebut. Ini metode pertama. Metode kedua, ulama yang berusaha mendefinisikan. Seperti Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Kafi, ulama Hanabilah, ulama Hambali, dalam kitabnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kafi dia berkata, sihir adalah huwa azaim wa ruqan. Sihir adalah azimat-azimat, wa ruqan, ruqan maksudnya ruqyah-ruqyah, jambi-jambi, uqadun yaitu buhul-buhul, yu'athiru fil qulub wal abdan. Kata dia yang penting sihir itu adalah azaim maksudnya jimat-jimat, ruqan, ruqyah-ruqyah, jambi-jambi, mantra-mantra, uqad yaitu buhul-buhul, yu'athiru fil qulubi wal abdan yang bisa mempengaruhi hati dan badan, fayumrid akhirnya membuat orang sakit, wa yaqtul bahkan bisa membunuh, wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji dan bisa memisahkan antara seorang dengan istrinya ya. Jadi beliau mengatakan definisi sihir adalah azaim, jimat-jimat, kemudian ruqyah-ruqyah yaitu mantra-mantra, dan buhul-buhul, yu'athir fil qulub al abdan yang mempengaruhi, yang memberi pengaruh kepada hati dan atau jantung dan badan. Sehingga mengakibatkan apa dampaknya? Membuat sakit, bahkan membunuh, dan bisa memisahkan antara suami dan istri. Suami dan istri. Ini dua metode ulama tentang menjelaskan tentang definisi pada sihir. Kalau kita lihat definisi Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, dia juga sebenarnya hanya menyebutkan contoh-contoh, tidak membuat definisi yang lebih spesifik, hanya contoh-contoh. Bahwasanya sihir itu seperti ini, seperti ini, seperti itu. Ala kulli hal ini usaha para ulama untuk menjelaskan makna sihir. Secara umum meskipun tidak ada definisi yang komprehensif karena Ibnu Qudamah juga dikritiki karena dia tidak menyebutkan tentang sihir takhyil yaitu khayalan pada mata. Tidak disebutkan, tapi secara umum kita paham sihir ya sihir. Sihir ya sesuatu
kerjasama dengan syaitan, ya biasanya dengan buhul-buhul, dengan mantra-mantra, akhirnya menimbulkan akibat-akibat yang buruk, ya bisa membuat sakit, bisa membuat khayalan, bisa membunuh, bisa membuat berubah hati, membenci, bisa mencintai, yang semua sebab-sebab itu adalah sesuatu yang khafiyah wala tufa, yaitu sebab-sebabnya tidak jelas dan samar, tiba-tiba seseorang berubah, berubah. Ini secara umum tentang definisi sihir, definisi sihir. Win? Udah. Khilaf tentang antara ahlu sunnah dengan Mu'tazilah tentang hakikat sihir. Apakah sihir ada hakikatnya? Ahlu sunnah menyatakan sihir ada hakikatnya dan dalilnya banyak. Ada hakikatnya. Benar-benar ada hakikatnya. Sementara yang seperti Mu'tazilah ya dalam hal ini didukung oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar, ya, tokoh salah seorang Mu'tazilah dalam kitabnya Syarh Usul Khamsah, Al-Qadhi Abdul Jabbar. Demikian juga Ibnu Hazm juga terpengaruh dalam akidah Mu'tazilah dalam sebagian pendapatnya, dan juga diikuti oleh Abu Mansur Al-Maturidi, ya. Mereka mengatakan bahwasanya sihir tidak ada hakikatnya. Yang ada hanya hayalan. Yang ada hanyalah hayalan. Halusinasi kalau bahasa kita. Halusinasi. Hakikatnya tidak ada. Seorang hanya berhalusinasi, tidak hakikatnya. Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan bahwasanya sihir itu ada hakikatnya. Karena dalilnya akan hal ini banyak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 102. Dalil Ahlussunnah banyak, ya dalilnya. Pertama, surat Al-Baqarah ayat 102. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila al-malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatan fala takfur innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang pun belajar dari Harut dan Marut ilmu sihir, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, yang ilmu tersebut bisa memisahkan antara dua orang, suami istri. Padahal kita tahu bahwasanya hubungan saling cinta yang paling kuat adalah suami dan istri, lebih daripada hubungan seorang dengan misalnya dengan orang tuanya atau dengan kakaknya, dengan adiknya. Karena hubungan suami istri hubungan yang sangat kuat karena disertai dengan syahwat, sehingga keterbukaan antara suami dan istri sangat kuat. Tetapi dengan sihir bisa memisahkan hubungan tersebut. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Allah berfirman, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ya. Sihir bisa memisahkan antara suami dan istri. Ya, kalau tidak ada hakikatnya maka tidak akan memisahkan, hanya sekedar khayalan. Bagaimana gara-gara khayalan kemudian seorang suami benci sama istrinya, berpisah dari istrinya. Berarti hakikatnya ada. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah." Kata Allah, dan mereka para penyihir maksudnya tidak bisa memberi mudarat kecuali dengan izin Allah. Nah, berarti sihir itu memang bisa memberi mudarat. Sihir bisa memberi mudarat, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti hakikat sihir itu ada, efeknya ada, menyebabkan suami istri terpisah, bisa memberi mudarat, dan mudarat itu banyak. Mudarat tadi seperti kita katakan bisa membuat sakit, bisa membunuh, bisa membuat seorang benci kepada orang yang lain, ya, dan banyak hal, ya.
Kemudian juga di antara dalil bahwasanya sihir itu ada dalam surat Al-Falaq ayat 4. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min syarri naffatsati fil 'uqad." Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada yang Rabb yang menguasai Al-Falaq. Di antara doa berlindung dari keburukan penyihir-penyihir wanita yang meniup di buhul-buhul. Nafasat itu penyihir wanita yang meniup di buhul-buhul. Nah, kalau sihir tidak ada hakikatnya, ngapain kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sihir itu ada hakikatnya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita berlindung kepada Allah dari tiupan para penyihir wanita di buhul-buhul. Ini menunjukkan sihir itu hakikatnya ada. Dan kenyataan ada. Kita tidak bisa ingkari kenyataannya ada dalam kehidupan kita sehari. Betapa banyak orang mendapat mudarat gara-gara sihir. Banyak ya. Kita hadapi kasus-kasus ya. Orang tersihir ya. Sampai ada yang tidak bisa menggauli istrinya gara-gara istrinya tersihir. Sampai yang tiba-tiba benci kepada istrinya. Sampai yang tiba-tiba sakit ya. Banyak hal, diperiksa di rumah sakit nggak ada sakitnya, dia tersihir. Setelah diruqyah ternyata sembuh, berarti memang itu ada hakikatnya. Kemudian juga dalil dari hadis, Nabi SAW bersabda, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa, siapa yang di pagi hari makan 7 butir korma ajwa, lam yadurrahul yaum sihrun wala summun. Ajwa maka dia akan selamat dari racun dan sihir pada hari itu. Nah, kalau sihir tidak ada pengaruhnya, ngapain faedah dari makan korma ajwa? Rasulullah mengatakan, makan korma ajwa 7 butir tiap hari supaya tidak terpengaruh sihir. Berarti sihir ada pengaruhnya. Kemudian juga hadis dalam Sahih Bukhari, hadis Nabi tersihir. Nabi SAW pernah tersihir oleh seorang Yahudi, Labid bin Al-A'sam, yang menyihir Nabi SAW, sehingga Nabi SAW yukhayyalu ilaihi, Nabi terbayangkan beliau telah mendatangi istrinya padahal dia tidak mendatangi istrinya. Ya, ini dalil-dalil yang sangat tegas bahwasanya sihir itu ada, dan dalil paling kuat adalah kenyataan, ya. Realita menunjukkan sihir itu ada. Apalagi orang Indonesia tahu benar, ya, sihir itu nyata. Bukan hanya sekedar halusinasi dengan efek-efek yang ada yang bisa dilihat. Adapun pendapat Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa sihir itu tidak ada. Saya contohkan perkataan Al-Qadhi Abdul Jabbar, ya. Dia berkata, ini tokoh Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah punya penyimpangan dalam banyak hal. Selain menolak sifat-sifat, mereka punya penyimpangan dalam banyak masalah akidah. Seperti saya pernah bahas dalam pembahasan tentang firqah Mu'tazilah. Al-Qadhi Abdul Jabbar berkata, inna sihra fil haqiqati la yujibul madharrah. Sungguhnya sihir secara hakikat tidak bisa menimbulkan kemudaratan. Padahal Allah mengatakan mudarat. Li'annahu darbun minat tamwih wal hilah. Karena sihir itu hanyalah sekedar penipuan, hanyalah halusinasi, hanya tipuan, ya, permainan. Wa inna ma yaqa'u bihi at-taqri' wa at-takhwif. Dengan sihir tersebut orang menjadi takut. Nah, takut itulah yang bikin sakit, kata dia, bukan sihirnya. Jadi dibuat halusinasi, hakikatnya tidak ada, orang ketakutan, akhirnya menimbulkan fayu'addi dzalika ila amradin wa madar, menimbulkan kemudaratan dan sakit, ya. Padahal tidak ada hakikat sihir tersebut. Jadi sihir hanya halusinasi, hanya tipuan, khayalan, yang tipuan dan khayalan itu yang buat orang takut, dan takut itu yang bikin mudarat. Adapun sihirnya tidak ada. Ya. Demikian juga Abu Mansur Al-Maturidi, ya, pendiri mazhab Maturidiyah. Dalam kitabnya Kitabut Tauhid, dia berkata, wal asl annal kahana mahmulun aktsaruha 'alal kadhib wal mukhada'ah was sihra 'alal syubah wat takhyil.
bahwasanya asalnya perdukunan itu hanyalah kedustaan dan penipuan. Demikian juga sihir. Sihir itu hanyalah perancuan dan penghayalan. Jadi hanya penghayalan, tidak ada hakikatnya. Ini juga diikuti oleh dia mengatakan wasihru huwa syai'un ya'khudhul basar tsumma yatmahil. Sihir itu hanyalah menipu di mata kemudian hilang. Hakikat tidak ada. Pendapat Mu'tazilah ini dan Maturidiyyin diikuti sebelumnya juga diungkapkan oleh Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berkata, fa inna hibalahum wa isiyahum Allah Subhanahu wa taala berfirman, anna amala ulaika sahara inna makana takhayyulan la haqiqatan. Kata dia ketika mengomentari firman Allah, fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrim annaha tas'a. Tiba-tiba tongkat-tongkat dan tali-tali yang dilemparkan oleh para penyihir Firaun menjadikan dikhayalkan kepada Musa bahwasanya benar-benar bergerak. Kata Ibn Hazm, Allah mengabarkan bahwasanya perbuatan para tukang sihir tersebut hanyalah khayalan, la haqiqatan, tidak ada hakikat. Tentunya ini adalah pendapat yang tidak tepat. Karena sihir ada hakikatnya sebagaimana kita jelaskan dan kenyataan menunjukkan akan demikian. Dan Nabi Musa alaihissalam tersihir. Makanya Nabi Musa takut, yukhayyalu ilaihi annaha tas'a fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Ketika para penyihir Firaun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, dikhayalkan kepada dia, terkhayalkan. Kalau tidak ada hakikatnya tidak mungkin Musa terkhayalkan. Yukhayyalu ilaihi annaha tas'a, maka Musa memandang bahwasanya tongkat-tongkat dan ular-ular tersebut bergerak dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa, akhirnya Musa pun ketakutan. Berarti dia tersihir. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa ja'u bi sihrin azim. Mereka datang dengan sihir yang hebat. Wastarhabuhum. Mereka membuat orang-orang ketakutan. Jadi orang satu negeri semuanya ketika menonton duel antara Nabi Musa dengan para penyihir Firaun, mereka ketakutan. Artinya sihir itu mengenai semuanya, bahkan mempengaruhi Nabi Musa alaihi salam, ya. Saharu ayunan nasi wastarhabuhum. Mereka menyihir para penonton semuanya dan mereka pun membuat mereka takut, penonton takut, waja'u bi sihrin azim, dan mereka datang dengan sihir yang hebat, ya. Ini menunjukkan bahwasanya sihir tersebut nyata. Kalau sihir bisa mempengaruhi mata, berarti sihir juga bisa mempengaruhi anggota tubuh yang lain. Mata juga anggota tubuh. Dan buktinya sihir bukan hanya pengaruh mata, bisa anggota tubuh yang lain, ya. Maka tidak ada dalil bahwasanya Allah mengatakan sihir hanya terbatas pada mata saja. Sihir mengenai mata bisa membuat berkhayal, sihir bisa juga mengenai anggota tubuh yang lain. Dan kisah duel antara Nabi Musa dengan penyihir Firaun menunjukkan sihir adalah perkara yang sudah ada sejak dulu. Bukan perkara yang baru muncul di zaman sekarang. Ilmu sihir sudah sejak dulu. Ya. Makanya di zaman Nabi Musa ribuan tahun yang lalu sudah ada sihir. Dan illa qalu sahirun tidak ada seorang rasul pun yang mendatangi kaumnya illa qalu sahirun au majnun. Kecuali kaumnya akan berkata penyihir atau orang gila. Semua rasul dituduh penyihir atau orang gila. Berarti sihir ini adalah suatu ilmu yang sudah ada sejak dulu. Sejak para rasul diutus mereka sering dituduh sebagai penyihir. Penyihir atau orang gila, ya. Dan berlanjut sampai sekarang. Orang Yahudi mereka juga pakar sihir. Pakar sihir, dan di luar negeri juga banyak sihir, ya. Sihir di mana-mana ada, bahkan di negara-negara maju, di Amerika, di Inggris, di Australia, ya, di negara-negara miskin juga, di Afrika, semuanya di mana-mana banyak sihir karena itu adalah ilmu yang dibawakan oleh syaitan dan diajarkan kepada manusia dan banyak pengikutnya, ya. Baik. Sudah. Baik, dari sini kita lanjut pada dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala tentang dalil akan sihir. Di antaranya dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid, potongan dari surat Al-Baqarah 102, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang Yahudi itu telah meyakini barang siapa yang menukar Alkitab atau kitab Allah dengan sihir itu,
tidaklah baginya keuntungan, tiada baginya keuntungan di akhirat. Laman ishtarahu, yaitu siapa yang menukar sihir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, artinya dia kufur kepada Allah untuk bisa belajar sihir, malahu fil akhirati min khalaq, dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Tidak dapat bagian di akhirat. Kenapa? Karena dia telah menjual ayat-ayat Allah untuk belajar sihir. Untuk praktek atau belajar sihir. Ketika Allah mengatakan malahu fil akhirati min khalaq, dia tidak mendapat bagian di akhirat, ini menunjukkan pelakunya kafir. Kenapa kafir? Karena dia bekerja sama dengan syaitan, ya. Baik, hukum sihir. Kita di sini hukum sihir. Hukum sihir adalah kufur. Dan ini mencakup yang mempraktekkan sihir, tentunya dia penyihirnya kafir, ya. Baik kakek sihir maupun nenek sihir, semuanya kafir, ya. Kemudian yang belajar sihir meskipun belum praktekannya, meski belum mempraktekannya, ini juga kafir. Yang ketiga, yang ridha dengan sihir. Yang ridha dengan sihir misalnya apa? Misalnya yang minta untuk dipraktekkan sihir, minta tolong sama dukun. Misalnya yang minta tolong kepada dukun untuk praktek sihir demi kepentingannya. Untuk kepentingannya. Ini semua kafir. Mengerikan, ya. Yang praktekkan sihir jelas sihir, ya. Sihir, penyihir adalah kafir, bekerja sama dengan syaitan, ya. Menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir. Yang mempelajari meskipun belum praktek juga kafir. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 102 tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah Harut dan Marut yang ini Allah turunkan dari muka bumi mengajarkan ilmu sihir kepada manusia kecuali mereka berdua berkata, "Janganlah kalian belajar sihir karena kalian akan kafir." Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanyalah fitnah, ujian dari Allah untuk kalian. Maka jangan kalian kafir, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama nahnu fitnatun fala takfur." Kami ini hanyalah ujian, jangan kalian kufur, jangan kafir karena mempelajari sihir. Demikian juga yang ridha dengan sihir, ridha dengan kesyirikan dia syirik, ridha dengan kufuran kufur. Laisa minna man tusuhhira lahu. Kata Nabi, bukan dari golongan kami orang yang minta dipraktekkan sihir untuk dia. Ini yang terjadi banyak di tanah air, ya. Datang ke tukang sihir, kemudian dia dendam sama orang, tolong sihir orang tersebut, ya. Atau dia menyatakan cintanya ternyata ditolak, kemudian diminta agar bisa disihir agar mempelet orang tersebut, bisa cinta kepada dia. Atau dia dendam, kekasihnya diambil oleh nikahi laki lain, maka dibuatlah sang wanita tidak bisa didatangi oleh suaminya. Terjadi, ini saya pernah menghadapi masalah ini, rabat. Suaminya yang datangi, istrinya nggak bisa. Tidak bisa, seakan-akan tidak ada kemaluan pada istrinya. Tidak bisa didatangi. Sihir, rabat, terikat. Ini terjadi karena kejengkelan. Kasihan, ya, subhanallah. Bagaimana orang tidak menderita, dia menikah cerai lagi. Ini kurang ajar. Makanya tukang sihir memang dibunuh harusnya. Menghilangkan kebahagiaan orang lain. Bayangkan orang menikah nggak bisa, suaminya nggak bisa ini, ya. Dan banyak, ya. Pernah juga ada temannya kawan, dia mau nikah, kemudian anaknya datang. Ketika hari pernikahan dibuat berat kemaluannya, tapi dia baca doa kemudian jadi lepas. Artinya dia dihalangi untuk bisa mendatangi wanita tersebut. Tapi alhamdulillah dia berhasil menikah dan akhirnya menikah dengan wanita tersebut. Tapi intinya orang-orang yang datang untuk minta dipraktekkan sihir itu juga musyrik sama, karena dia ridha dengan perbuatan penyihir tersebut. Adapun yang diklasifikasi, yang dibagi oleh
Imam Syafi'i mengatakan, ya, Imam Syafi'i adapun klasifikasi Imam Syafi'i. Beliau mengatakan sihir ada dua. Sihir yang kafir, yang kufur, sihir yang hanya dosa besar. Hanya dosa besar tapi tidak kufur. Imam Syafi'i mengatakan sihir yang kufur yaitu yang kerjasama dengan jin, dengan syaitan. Adapun yang tidak kufur hanya dosa besar yaitu yang dengan menggunakan obat-obat, bukhur-bukhur, obat-obatan, racun dan lain-lain tanpa kerjasama dengan syaitan. Tanpa kerjasama dengan syaitan. Nah, kalau sihir ini tidak kafir. Ini nomor 1, nomor 2. Sihir yang ini tidak kafir. Tapi sungguhnya kalau kita perhatikan, sihir model kedua yang kata Imam Syafi'i tidak kafir, sebenarnya bukan sihir secara istilah bukan sihir. Ya, karena dia hanya mungkin mengirim obat, mengirim misalnya asap yang mengandung racun, itu bukan sihir, tapi memang memudaratkan tanpa bantuan jin. Ya. Ini sihir secara bahasa, yaitu suatu yang sebabnya samar. Tapi kalau secara istilah dia bukan sihir. Ya. Tapi semua ulama sepakat, intinya ulama sepakat kalau ada kerjasama dengan setan maka kafir. Ulama sepakat jika ada kerjasama dengan jin maka kafir. Oleh karenanya, kalau praktek-praktek sulap tanpa jin, hanya kelahian tangan, tahu-tahu burung merpati keluar, tahu-tahu keluar duit, itu penipuan saja ya. Itu cuma, kalau dia pakai jin, nah itu namanya sihir, itu kafir. Tapi kalau ternyata hanya hanya tipuan mata, kelahian tangan, sulap, itu bukan sihir. Ya. Ada teman saya dulu praktek sulap di hadapan kawan-kawan di Arab Saudi. Mereka bilang, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Karena teman saya juga ustadz, dia juga ustadz sekarang. Cuma mereka heran, itu bukan syirik karena tidak ada kerjasama dengan jin, tapi hanya sekedar kelihayan menggunakan kecepatan tangan atau menggunakan teknik-teknik teknologi dan yang lain, itu bukan sihir yang sedang kita bahas. Sihir yang kita bahas adalah menggunakan jin, memberi kemudaratan kepada orang yang seperti macam-macam tadi saya sebutkan. Baik, Taib, dalil-dalil bahwasanya penyihir kafir. Banyak di antaranya. Allah tadi berfirman dalam ma lahu fil akhirati min khalaq, ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada bagian baginya di akhirat. Kalau tidak ada baginya sama sekali di akhirat berarti kafir, Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, ya. Awal ayat. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Para penyihir mengikuti apa yang dibaca oleh para syaitan di kerajaan Sulaiman. Jadi dalam sebagian tafsir dikatakan Sulaiman alaihissalam alqaina ala kursihi jasadan tsumma anab. Sebagian tafsir ayat itu menyatakan Sulaiman alaihissalam pernah digulingkan kerajaannya oleh jin. Sempat dia dikuasai oleh jin. Ketika Sulaiman kalah, jin menjadi menguasai kerajaan Sulaiman. Disitulah kemudian jin-jin tersebut mengajarkan ilmu-ilmu sihir, menulis mantra-mantra,
Sehingga akhirnya Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah agar dia diberi kemampuan menguasai jin. Ketika Nabi Sulaiman meninggal, didapati di kursi singgasananya banyak mantra-mantra. Disangka itu adalah mantra-mantra yang ditulis oleh Sulaiman alaihissalam. Padahal bukan. Padahal itu mantra-mantra yang ditulis oleh para jin ketika menguasai kerajaan Sulaiman. Sehingga mereka mengatakan ini ilmu dari Sulaiman, ini sihir ilmu putih. Kita bilang enggak ada, semua sihir ilmu hitam. Semua sihir ilmu hitam. Meskipun tujuannya baik untuk saling mencintai antara suami dan istri pun haram hukumnya. Ya, karena itu kerjasama dari dengan jin. Maka Allah mengatakan wa taba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka para penyihir mengikuti apa yang dibaca oleh para syaitan. Ini menunjukkan kekufuran. Mengikuti syaitan kufur. Kufur karena ikut syaitan. Kemudian di antara juga Allah mengatakan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Kata Allah, Sulaiman tidak kafir, tapi para penyihir yang kafir. Tapi para syaitan yang kafir. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa sihr, karena mengajarkan sihir. Ini dalil bahwasanya penyihir hukumnya kafir. Demikian juga belajar sihir kafir, sudah kita jelaskan. Belajar sihir kafir. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Harut dan Marut berkata kami hanyalah ujian, maka jangan kufur dengan belajar sihir. Fala takfur. Kemudian juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yuflihu sahiru haitsu ata." Kata Allah, "Wala yuflihu sahiru haitsu ata." Bahwasanya para penyihir tidak beruntung dari manapun mereka datang. Ini dinafikan falah, tidak ada keberuntungan sama sekali. Ini menunjukkan mereka penyihir itu kafir. Karena tidaklah Allah menafikan al-falah dari seorang secara mutlak kecuali dia kafir. Seperti Allah firman, innahu la yuflihul kafirun. Sungguhnya orang kafir tidak al-falah, tidak memperoleh keberuntungan. Ya. Kata Allah, wala yuflihus sahir haitsu ata. Ya. Dalam ayat yang juga, wala yuflihus sahirun. Para penyihir tidaklah falah, ya, tidak meraih keberuntungan. Ini menunjukkan mereka adalah kafir. Tapi ini dalil menunjukkan bahwa penyihir adalah kafir. Sehingga kalau kafir berarti mereka murtad. Kalau murtad maka hukumnya adalah dibunuh. Kalau murtad maka hukumnya dibunuh, ya. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang murtad maka dibunuh. Dan itu hukum Islam terhadap penyihir, maka dibunuh. Tapi ini dalil pertama, kita lanjut dalil kedua. Dalil kedua tentang masalah sihir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'minuna bil jibti wat taghut, ya. Mereka beriman, yaitu orang Yahudi, mereka beriman kepada al-jibt. Al-jibt di antaranya adalah sihir, wa taghut syaitan. Wa taghut syaitan. Dan ini kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, Allah demikian, barang siapa yang meninggalkan sesuatu akan terkena sesuatu yang buruk. Seorang yang menggunakan waktunya tidak untuk kebaikan, maka akan waktunya terbawa kepada keburukan, ya. Barang siapa yang meninggalkan ayat-ayat Allah, maka dia akan diberikan kesengsaraan. Seperti orang Yahudi, mereka meninggalkan Taurat, maka mereka akhirnya terjerumus dalam praktek-praktek sihir. Dan para penyihir itu, mereka sama, mereka ingin mencari kebahagiaan, tapi mereka tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Mereka ingin mendapatkan kesaktian yang sangat hebat, ternyata mereka belum tentu mendapatkan kesaktian tersebut, ya. Itu pun terbatas kesaktian mereka. Makanya orang para penyihir tidak pernah bahagia. Mereka adalah orang yang paling sengsara. Penampilannya saja membuat kita sedih melihatnya. Yang dari mungkin wajahnya hitam, aneh-aneh, mungkin pakai inilah, main dengan ular lah, kemudian cincinnya ada 10 semuanya, kemudian macam-macam, ya. Mereka begitulah, ngeri-ngeri, ya, wajahnya mengerikan, seperti kesetanan. Sehingga demikianlah Allah berikan musibah kepada mereka karena mereka meninggalkan hal yang baik, maka akhirnya mereka terikat dengan hal-hal yang buruk. Di antaranya orang Yahudi, mereka memiliki sifat yu'minuna bil jibti. Di antara tafsiran para salaf, kata Umar bin Khattab, al-jibt adalah sihir. Mereka beriman dengan sihir. Makanya yang menyihir Nabi Muhammad SAW adalah orang Yahudi.
Sampai sekarang di alam dunia ini pakar-pakar sihir di antara yang hebat adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mereka pakar-pakar sihir. Kemudian juga dalil yang berikutnya yang ketiga tentang bahaya sihir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Kata Nabi, hindarilah 7 perkara yang binasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Ya Rasulullah, apa 7 perkara yang binasakan tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah wasihru. Syirik kepada Allah, kemudian sihir. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang dilarang untuk dibunuh. Yang keempat, aklu riba, makan riba. Yang kelima, wa aklu mal yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yaumaz zahfi, kabur dari medan pertempuran. Yang ketujuh, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita yang baik-baik melakukan perzinahan tanpa ada bukti. Ini 7 perkara yang membinasakan semuanya dosa besar. Yang pertama adalah syirik, kemudian yang kedua sihir. Padahal sihir adalah bagian daripada syirik. Tetapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan sihir karena dia di antara syirik yang sangat berbahaya. Karena syirik tersebut tidak berkaitan dengan dirinya saja, tapi berkaitan juga dengan orang lain. Kalau orang menyembelih hewan untuk jin, untuk bumi, untuk lautan, ya dia musyrik mungkin dia ya. Tapi kalau dia sihir, melakukan sihir, dia mencederai orang lain. Ya, membunuh orang lain, membuat orang lain sakit. Bayangkan orang buka restoran. Tahu-tahu restorannya enggak kelihatan. Setiap yang lewat restorannya enggak kelihatan, disihir. Restorannya disihir. Ada teman saya buka restoran. Setiap baru masak nasi dibuka langsung basi. Langsung basi. Kadang ada kotoran, kadang ada apa ya. Ada teman juga usaha catering, tahu-tahu ada ulat di dalam situ, ada ulat. Subhanallah. Orang kejam ketika ingin menjatuhkan orang lain. Ada teman juga kemarin di satu daerah, dia buka usaha soto. Diganggu tapi dia lawan, dia ruqyah. Tiap hari capek, akhirnya dia pindah. Kalau dia tiap hari ruqyah, kirim setan lagi, ya sampai kapan? Akhirnya dia pindah. Karena diganggu terus. Diganggu dia, diganggu usahanya, diganggu pegawainya, tahu-tahu kemasukan jin, macam-macam. Jadi ada orang tidak senang. Jadi sihir itu membuat mudarat kepada orang lain. Ya. Buat mudarat kepada orang, belum lagi membunuh orang lain. Ya. Dikirim tenung, ya. Macam-macam. Ya. Dan itu nyata. Oleh karenanya Rasulullah menyebutkan di antara sebabnya, menyebutkan secara khusus, jauhilah syirik dan jauhilah sihir. Karena sihir ini tidak berkait dengan diri seorang sendiri, tapi ternyata juga membinasakan atau mencederai orang, melukai orang lain. Taib, dalil yang keempat, ya, atau dalil yang terakhir, diriwayatkan dari Jundub bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis marfu, haddus sahir darbatun bisayf. Haddus sahir darbatun bisayf, bahwasanya hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya. Kisah seorang sahabat Jundub, ya. Ada yang mengatakan dia adalah Jundub bin Abdullah al-Bajali, ada yang mengatakan Jundub bin Ka'b al-Azdi atau Jundub al-Khair al-Azdi, dan yang lebih benar ini Jundub al-Khair al-Azdi. Jadi dia melihat ada seorang praktek sulap. Tapi sulapnya bukan sulap kecepatan tangan, tapi sulap dengan sihir. Jadi potong kepala orang disambung lagi. Potong kepala orang sama ini enggak mungkin kecuali pakai jin. Ya. Akhirnya dia marah, dia ambil pedang, dia penggal kepala penyihir tadi, sambung kepalamu, ya enggak bisa. Kalau sambung kepala orang yang bisa, dia enggak bisa menyambung kepalanya sendiri, ya. Ya, dan ini dalil bahwasanya penyihir memang pantas untuk dibunuh, dan ini disebutkan dari sekitar 7 sahabat, mereka berfatwa bahwasanya para penyihir dibunuh, ya. Misalnya dari Umar bin Khattab pernah menulis suatu perintah ketika dia jadi khalifah, uqtulu kulla sahirin wa sahirah. Ya, bunuhlah seluruh penyihir lelaki maupun penyihir wanita. Nenek sihir, kakek sihir, bunuh seluruhnya. Kemudian kata sahabat, faqatalna thalatha sawahir, kami pun bunuh 3 orang. Ibnu Qudamah berkata, waqad ushtuhira falam yunkar fakana ijma'an. Perintah Umar untuk membunuh para penyihir tersebar di seluruh antero negeri Islam ketika itu. Dan tidak ada yang mengingkari, menunjukkan bahwasanya ijma' ulama, kalau ada orang yang melakukan sihir maka hendaknya dibunuh. Dan ini diriwayatkan juga dari Hafsah radhiyallahu taala anha, dan juga jadi dari Umar, dari Hafsah dan Jundub. Bahkan disebut ada 6 sahabat yang lain, itu diantaranya Umar, Hafsah, Ibnu Umar, Jundub al-Azdi, Qais bin Sa'ad, Utsman bin Affan. Ini 6 orang sahabat yang mereka berfatwa bahwasanya penyihir dibunuh, dan kita berharap seandainya hukum itu berlaku di seluruh negeri kaum muslimin, maka itu yang terbaik, sehingga kaum muslimin akan merasa istirahat dari penjahat-penjahat penyihir
tersebut. Betapa banyak rumah tangga yang hancur gara-gara penyihir. Betapa banyak pertikaian antara keluarga kerabat gara-gara penyihir. Betapa banyak orang yang ekonominya hancur rusak gara-gara penyihir dan macam-macam ya. Subhanallah, sebagian wanita disihir sehingga dia benci sama suaminya. Dia benci sama suaminya. Suaminya bingung kenapa ini? Ternyata istrinya disihir. Akhirnya dia ceraikan. Akhirnya wanita tersebut terbengkalai gara-gara dia disihir. Yang menyihir senang-senang aja ya. Yang menyihir senang-senang saja. Terakhir ada kasus teman saya, dia punya ponakan tersihir. Tahu-tahu dia bilang lagi tidur di rumah saya, tahu-tahu dia nyanyi lagu tembang Jawa. Lagu Jawa dengan bahasa yang tinggi, padahal ponakannya nggak bisa bahasa Jawa. Ponakannya nggak bisa bahasa Jawa, tapi dia bisa lagu senandung lagu Jawa yang ini kesihir karena ponakan saya tidak tahu bahasa Jawa. Akhirnya diruqyah. Dibawa kepada seorang ustaz bilang ini disihir ini. Tapi resikonya kalau kita ruqyah, yang menyihir akan mati. Mau apa lagi? Akhirnya diruqyah, benar. Orang yang mereka duga menyihir ponakannya tadi tersebut, 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian meninggal dunia. Jadi di ruqyah sihirnya kembali, akhirnya meninggal dunia. Ini saya pernah dapati teman saya juga di Madinah seperti itu. Dia disihir dan yang menyihir adalah omnya sendiri. Akhirnya dia diruqyah dulu, akhirnya omnya mati ya. Jadi intinya penyihir hukumannya adalah dibunuh, itu lebih baik, dan itu karena kejahatan penyihir terkadang lebih parah daripada kejahatan pencuri, kejahatan perampok ya, karena mengerikan ya, merusak kebahagiaan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini saja yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab, demikian saja bisa sampaikan kepada rekan-rekan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.